kan di TK ada aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, apa kayak? Pokoknya tepuk anak soleh, Islam, yes, soleh, yes itu kan. Saya kira itu adalah pemasaran budaya dan pembiasaan akhlak pada anak-anak kita gitu, dan itu bagus ya. Cuman masalahnya tidak pernah di breakdown secara spesifik. Gini Mas Helmi, kata itu bisa benda, bisa makna, bisa nilai. Sekarang misalnya kata benda ini maktabun, itu pun ada asal usulnya, dia berasal dari kata kataba yaktubu, kitaban. Maktab adalah tempat orang menulis. Ya. Itu saja kan yang jadi maktab kan tidak harus meja. Bangku ya isin jadi maktab asal dia dipakai untuk menulis. Itu sama dengan masjid, itu adalah tempat bersujud. Ya. Musola tempat orang sholat. Itu kan. Jadi itu kita harus siap bahwa kita itu hidup di dalam keluasan, tidak di dalam kesempitan dan pagar-pagar yang menyiksa kita. Misalnya kursi itu juga fisik dan maknanya langsung tempat duduk. Tapi kalau wasi'a kursius sama wati wal'ad kan kursinya kan tidak bisa dibayangkan. Ini kursi. Tapi kalau ayat kursi yang diduduki Allah kan kita sudah nggak bisa bayangin lagi. Jadi pasti di situ harus berfungsi. Kita harus berpikir fungsional, bukan berpikir literer kognitif, harafiah kan gitu. Terus saya kira sangat banyak ribuan kata yang punya kasus seperti itu, dan kita harus lapang dada, kita harus mau mendengarkan, jangan terlalu gampang marah dan terlalu membantah tanpa kita tahu gitu ya. Sekarang misalnya tadi kan soleh diartikan baik gitu ya, padahal ada kosakata lain yang juga berarti baik, misalnya khair ya. Terus ada ma'ruf. Kan kita ini kerjanya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sangat populer. Semua orang tahu itu. Nah, jadi ma'ruf yang dimaksudkan juga kebaikan. Oke, sebelum kita menganalisis apa bedanya ma'ruf sama khair, nanti dulu kita perhatikan dulu bahwa khair itu sendiri juga dalam tanda petik ada pemetaan yang tidak statis. Khair bisa berarti baik, bisa berarti lebih baik. Misalnya fastabiqul khairat itu kan berlomba-lombalah untuk memperjuangkan, untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Jadi kalau as-sholatu khairum minan naum kan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kan kata lebih ini kan ganjel kalau kita mau fanatik dengan etimologi kan gitu kan. Nah, makanya kalau saya memperhatikan setiap kata itu dengan mempelajari Quran, di dalam ayat-ayat Allah itu dia berada pada kasus yang kayak apa, dia berada pada posisi yang kayak apa menurut Allah sendiri, karena untuk apa kita tahu maknanya kalau tidak menurut Allah. Gitu kan. Semua itu harus dibenarkan oleh Allah, harus legitimate oleh Allah kan itu. Kalau tidak benar menurut Allah, untuk apa kita punya pengetahuan kan gitu kan. Sekarang misalnya apalagi kalau ma'ruf itu kan dari kata arafa, mengetahui, sehingga dia pengetahuan. Nah, arafa ya'rifu irfanan wa huwa arifun itu ya. Irfan itu yang kita kembarai, pengetahuan yang kita kembar itu irfan. Termasuk irfan Kiai Kanjeng gitu. Ya. Irfan mukhlis. Nah, kalau arif itu orang yang mengeksplorasi pengetahuan irfan tadi itu. Termasuk ma'rifat. Ma'rifat itu adalah pertemuan antara seorang pencari atau seorang peneliti dengan peta pengetahuan yang dia temukan, maka disebut ma'rifat. Meskipun dia secara murni disebut irfan juga bisa. Irfan ya. Nah, sekarang contoh yang lain yang juga sangat relatif, dan kita tidak usah ngersulo karena relatif, kita justru bersyukur karena relatif, sehingga kita bisa saling mengapresiasi, bisa saling memperkaya maknanya. Misalnya sekarang ada baik yang kalau saya mentadaburi ya,
misalnya yad'una ilal khair. Anda perhatikan itu kan perintahnya Allah yad'una. Menghimbau, memanggil, bukan menyuruh. Kalau yad'una itu ilal khair. Karena khair itu dia masih berposisi hanya bisa dianjurkan, belum bisa diperintahkan. Nah kalau ma'ruf itu diperintahkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, maka treatmentnya ya'muruna diperintahkan, memerintahkan yang ma'ruf. Kalau khair hanya dianjurkan, kan gitu. Nah itu sangat penting supaya kita tidak ngawur. Misalnya kalau amar ma'ruf itu ya pemerintah yang punya otoritas untuk memerintah, untuk menentukan keputusan-keputusan gitu kan. Tapi kalau kita rakyat biasa ya paling pol ya da'una ilal khair, kita hanya berdakwah, tapi kita tidak punya otoritas untuk menyuruh, memerintahkan. Makanya yang awal adalah ya da'una ilal khair, yang umum itu pokoknya menghimbau, memanggil, menganjurkan, menganjurkan lah, merekomendasikan itu ya. Kemudian ada yang khusus namanya ma'ruf, itu ya'muruna, memerintahkan. Itu berarti apa yang diperintahkan? Al-ma'ruf gitu. Berarti apa artinya ma'ruf? Bedanya apa sama khair? Kalau saya mentadaburnya gini, khair itu kebaikan yang masih cair. Gitu ya. Itu sama dengan tepung gitu loh. Tepung itu bisa jadi geduk, bisa jadi roti, bisa jadi macam-macam. Dia khair, dia masih cair, dia masih butuh pengolahan. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah diarifi. Al-ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Jadi misalnya mencuri tidak boleh, tapi mencuri motor dihukum 2 tahun misalnya. Nah 2 tahunnya itu ma'ruf. Sudah dipelajari, diarifi secara dengan segala macam pertimbangan, dengan segala macam konsiderasi, sehingga cocok kayak 2 tahun nih hari ini kan itu kan. Tapi itu kasusnya kasus ya'muruna, bukan kasus yad'una. Kalau kita sama tetangga, aja nyolong motor gitu tok. Karena kita hanya bisa menghimbau atau merekomendasi. Tapi kalau Pak Camat atau Pak Kapolsek, ya'muruna dia. Jangan ambil tuh, nanti kamu ditangkap, dihukum kamu. Kan gitu kan? Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngomong aplikasinya, yad'una ilal khair itu kewajiban semua orang. Ya'muruna bil ma'ruf itu kewajiban sekelompok orang di setengah masyarakat yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan formal. Kemudian yanhauna 'anil munkar. Itu semua, pemerintah ya harus, rakyat ya harus, umat ya harus, kiai ya harus, semuanya. Kan situ jamak juga ya yanhauna 'alal munkar. Jadi kemungkaran itu harus dipagerin supaya tidak terjadi oleh rakyat, oleh umat, oleh penduduk maupun oleh pemerintah, oleh petugas-petugas gitu kan. Makanya jadi pembagian tugas selama ini birokrasi kita kan agak kurang pas ya. Seharusnya yang berdakwah itu ya kita sesama orang biasa itu berdakwah. Kalau pemerintah jangan berdakwah, pemerintah itu takmir. Ya'mur tadi ya. Dia pekerjaannya takmir, yaitu mengambil sesuatu untuk diperintahkan, untuk dijadikan hukum positif gitu loh. Berkekuatan. Itu contoh. Jadi sekarang kalau selama ini kita kembali ke soleh ya. Soleh itu kan juga diartikan baik gitu loh. Semua menjadi anak yang soleh. Ya baik yang gimana dulu. Misalnya gini, kencing itu baik apa buruk? Kencing kan baik toh, menjalankan sunatullah. Cuman kalau mengencingi gelas minum kan tidak baik. Jadi nanti dulu. Jadi kalau khair itu masih relatif gitu ya. Kalau ma'ruf sudah yang jadi. Sekarang kalau soleh itu dalam pemahaman, setelah saya mencari berpuluh-puluh tahun sebenarnya, soleh itu pertama mungkin secara eksklusif orang yang mengislah sesuatu. Mengislah itu artinya kalau tidak seimbang diseimbangkan, kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikurangi, kalau harus disuruh motornya, kalau dibeliin bensin dibeli bensin, itu islah namanya.
Kalau ada yang bertengkar didamaikan tuh. Orang soleh itu orang yang mengislah. Nah, pemahaman tadabbur saya selama ini soleh adalah perbuatan untuk memperbaiki keadaan supaya menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Jadi itu bisa terjadi pada apa saja. Kalau kamu ngeliwet satu gelas beras, ya, terus dimasukin ke apa lagi sini? Sing tinggal ngeliwet gitu. Ketel. Airnya seberapa? Ada yang pakai matematik, pokoknya 1,5 kali. Ada yang pakai tangan, gitu kan? Saya terbiasa pakai ini. Terasa kurang atau lebih itu pakai ini gitu. Itu enggak apa itu soal metode, soal thariqat itu kan. Tetapi pokoknya soleh adalah orang yang selalu memperbaiki suatu keadaan sampai dibenarkan oleh Allah.